Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله إلى يوم الدين الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدارين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت العليم الحكيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. آمين. قال رب
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. وقنا عذاب النار آمين. وقنا عذاب النار آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى يوم الدين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله إلى يوم التناد آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد إلى اليوم الآخر آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلي إلى يوم المحشر آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وآله إلى يوم الميعاد آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا ورسولنا نبينا محمد وعلى حبيبنا وقرة أعيننا محمد وآله إلى يوم الميعاد آمين. Amma ba'd, para pemirsa yang budiman, saat ini saya berada di dalam ruang belajar kajian Islam Al-Barokah, Dusun Kedung Dukun, Desa Kedung Breng, Kecamatan Balopanggang, Kabupaten Gresik, bukan Sumatera Selatan, provinsi Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Saat ini jam menunjukkan pukul 4:40 hari Senin tanggal 23 Januari tahun 2021.
23. Saat ini saya akan berbagi Islamic Theology atau ilmu usuluddin atau ilmu akidah atau ilmu ma'rifah atau ilmu kalam atau ilmu tauhid atau ilmu, ada 8 lah kata kitab Khasyah As-Sanusiah, Khasyah ya, karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah azza. Saya akan membaca syair yang pertama, kitabnya bernama Aqidatul Awam. Akidah itu kepercayaan, keimanan, sesuatu yang dipercaya penuh, bulat-bulat oleh hati. Jadi hal-hal yang diyakini benar tanpa ada ragu-ragu oleh hati, namanya akidah atau i'tiqad atau mu'taqad atau keyakinan atau kepercayaan. Itu akidah, mu'taqad, i'tiqad. Jadi akidah serapan dari bahasa Arab, akidah. Sudah jadi Indonesia, tulisannya bukan Ki tapi K kalau sudah Indonesia. Ya dilihat aja dalam KBB online, ketika aja Mbak Google KBB online akidah langsung muncul. Jadi saya akan membaca satu syair saja untuk kesempatan ini. Jadi temanya saat ini membahas tentang macam-macam nikmat ya. Jadi macam-macam nikmat, karena dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ya sekalian nanti menyampaikan pendapat sebagian ahli tauhid siapa Allah itu, karena dalam syair pertama ini adalah ada Al-Asmaul Husna 3. Saya baca saja dulu syairnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan kita kirim Fatihah dulu kepada pengarang dan syarih. Mu'allif, musannif, pengarang teks asli, yaitu syair-syair Aqidatul Awam. Akidah artinya kepercayaan, keyakinan. Awam ya, wawunya panjang, mimnya double, tasdid. Jadi keimanan orang-orang biasa, bukan orang-orang spesial, bukan orang-orang spesifik, orang-orang khas, bukan. Tapi orang biasa seperti saya, orang kebanyakan atau orang awam. Nah itu sudah diserap kalau tidak salah. Nah, tinggal melihat nanti awam itu apa menurut KBBI online. Nah, kalau di sini KBBI cetakan ya ada. Tapi kelamaan buka ya. Langsung aja klik Mbak Google kalau nyari. Tapi itu kan nggak terlalu penting. Temanya hari ini begini, macam-macam nikmat ya. Macam-macam nikmat Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada kita. Membahas tentang macam-macam nikmat. Karena Ar-Rahman nanti itu, Allah itu Ar-Rahman, pemberi nikmat yang besar-besar, Ar-Rahim pemberi nikmat yang kecil-kecil. Artinya nikmat itu mulai yang besar sampai yang kecil perlu diminta, sehingga lengkap.
Apa nikmat kecil, apa nikmat besar. Nah, nanti dicontohkan oleh pengarangnya Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki, yang madhabnya madhab Imam Malik, orang Medina. Pendiri madhabnya orang Medina, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian nanti akan dibantu dengan kitab syarah namanya Nurul Dolam, nur cahaya, light of dark, cahaya bagi kegelapan, Nurul Dolam. Karya salah satu guru dari pendiri ormas Islam terbesar di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, Nahdlatul Ulama, yang dikenal dengan sebutan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, asal Banten, Jawa Barat. Kita Fatihah dulu, dan kita mulai dari Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh. Ila kandratin Nabi Karim Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh lil kiram Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Jadi Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Dalam kitab Al-Qur'an Nawawi diterangkan bahwa oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwa doa yang paling mulia, paling utama adalah doa maksuro, doa yang dikutip dari Al-Quran atau Al-Hadis. Nomor 1 dari Al-Quran Al-Karim, nomor 2 dari Al-Hadis As-Sahih. Itu nomor 2. Jadi kalau doa mau panjang lebar nggak sempat, ya ngambil aja yang dari Al-Quran. Seperti itu tadi, surah Ibrahim 41, Rabbana firli. Jadi setiap kesempatan kita belajarlah, selalu mendoakan seluruh umat Islam, diri sendiri, dan kedua orang tua. Rabbana, ini doain Nabi Ibrahim. Rabbana wahai, surat Ibrahim 41. Rabbana wahai Tuhan kami Allah, ighfir ampunilah li bagi dosa saya, wali walidayya dan dosa kedua orang tua saya, walil mu'mina dan dosa orang-orang yang beriman, yauma yaqumu di saat terjadi apal hisab, hari kiamat atau hari perhitungan. The Judgment Day atau the Day of Judgment, hari perhitungan, pertanggungjawaban, dihitung nanti, dikalkulasi amal baik maupun jelek, dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang tercecer, semua, setiap ucapan, tindakan, semua dicatat. Qalan nadim atau qalal mu'allif wasyarih dan komentator, itu mu'allifnya Syekh Ahmad Al-Marzuki, komentatornya atau syarih pemberi penjelasan Syekh
Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahumullah azza wa jal wa nafana bi ya bimaqalati kullin ya. Mudah-mudahan awal akan memberikan kemanfaatan, efektivitas bagi komentar atau ucapan masing-masing, perkataan masing-masing, bahkan wabi ulumi, dan memberikan kemanfaatan terhadap ilmu-ilmu beliau berdua. Wabi ulumihima, ilmu-ilmu beliau berdua. Fitarain dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin bisyafatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. Temanya insya Allah nanti macam-macam nikmat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsan. Abda'u bismillahi warrahmani وبالرحيم دائم الإحسان أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان. Jadi abda'u ditafsirkan oleh Syekh Al-Bajuri yang dikutip oleh Syekh Muhammad Nawawi rahimahullah dan Nurul Dhalam gini, ai abda'u fi ta'lifi hadil manduma. Yang dimaksud syair abda'u saya memulai, yakni memulai di dalam penyusunan nadom-nadom ini, syair-syair ini. Ya kalau bahasa Arab syair. Kalau bahasa Indonesia syair, ya. Sebenarnya syair itu salah kaprah bahasa Indonesia itu, tapi ya enggak apa-apa. Bukan bahasa Arab kok, bahasa Indonesia. Syair artinya pembuat syair. Nah, di Indonesia kan syair itu karangan yang terikat oleh bentuk dan saja, itu syair. Kalau nasr itu karya ilmiah yang tidak dibatasi oleh bentuk dan saja. Kalau syair yang mesti ada persamaan. Nah, syair ini notnya namanya rojas. Jadi syair-syair Arab itu sekitar 15 notnya, kunci-kunci lagunya. Jadi ada kuncinya sendiri-sendiri, ada notnya. Kalau ini bahar rojas, fi abkharil fi abkharil arjasi bakhru yashulu mustaqilun mustaqilun mustaqilun. Itu lapat mustaqilun diulang-ulang 3 kali, ini kunci notnya. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsan. Jadi abda di sini abda'u ya, fi'il mudhari. Saya
saya Syekh Ahmad Al-Marzuki rahimahullah azza. Jadi tafsirnya komentar Syekh Muhammad Nawawi ngutip ya komentarnya Syekh Ibrahim ini konon beliau Syekh Ibrahim ini adalah pernah menjabat rektor di Universitas Al-Azhar, universitas yang terkenal Islam yang tua Mesir. Bahkan juga diberitakan, diinformasikan beliau pernah menjabat Syekhul Azhar, jabatan di Universitas Al-Azhar di atas rektor. Ya silakan aja coba dibuka buat Google itu biografi Syekh Ibrahim Al-Bajuri ya, diceritakan pendidikan dan karya-karya ilmiahnya, termasuk Kasyah Sanusia, syarah terhadap Sulam Menarok, Ilmu Mantek, termasuk kitab Tijan Darori, termasuk ya Fatqurabil Bariyah ya, Fatqurabil Bariyah, penjelasan terhadap nadom-nadom Imriti. Imriti itu nadoman dari kitab Al-Jurumiyah dinadomkan dan ditambahi beberapa lagu oleh Syekh Imriti. Terus dikomentari, dibuat kitab syarah oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Banyak karangan beliau. Bismillah. Bismillah di sini seraya ya, musta'inan bimusamman ismallahi. Jadi seraya mengharapkan pertolongan, musta'inan bimusamman dengan Tuhan yang dikenal atau populer atau dipanggil atau disapa Ismallahi. Nah itu bismillah, dengan nama Allah. Jadi bismillah artinya seraya mengharapkan pertolongan dengan Tuhan yang dipanggil atau terkenal atau populer dengan nama Allah. Sifat War-Rahmani dan nama Ar-Rahman. Wabirrahimi dan dengan nama Ar-Rahim. Nah, ini syair pertama ini mengandung 3 al-asma al-husna. Jadi syair ini kalau dipakai doa luar biasa khasiatnya. Hanya saja mengucapkan bismillah atau basmalah, bismillahirrahmanirrahim dalam bentuk syair, menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahmatullah, ini adalah menyalahi keutamaan, artinya tidak lebih utama, tapi tidak sampai makruh, di bawah makruh. Nah, kalau bismillah diganti bismillahirrahmanirrahim maka luar biasa. Itu yang lebih utama, afdol. Kalau dengan syair berarti meninggalkan afdol, namanya khilaful aula. Jadi khilaful aula itu menyalahi sesuatu yang bersifat lebih utama, meninggalkan yang lebih utama. Jadi yang lebih utama harus dijarah, diraih sebanyak-banyaknya ya, tidak hanya yang wajib, yang sunnah, yang aula. Ini juga harus itu antara lain akan membantu untuk membuka mata batin. Konon begitu. Kata orang-orang yang berpengalaman dalam dunia ilmu hikmah, ilmu kebatinan yang bersifat doa-doa itu. Jadi saya memulai
menyusun ya, dalam penyusunan kitab Aqidatul Awam ini Bismillahirrahmanirrahim, seraya mengharapkan pertolongan Zat atau Tuhan yang dipanggil dengan nama Allah. War-Rahmani, dan dipanggil dengan nama Ar-Rahman, wa bir-Rahimi, dan dipanggil juga dengan nama Ar-Rahim, Daimil Ihsani, yang terus-menerus pemberiannya atau kebaikan. Dalam Al-Quran Al-Karim ada firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillah. Surat Al-Araf kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Araf ayat 180 ya. Terus ada lagi, kalau Al-Araf 180, bunyinya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ini ayat 100. Nah itu iya, ini surat Al-Araf 180. Hanya milik Allah. Jadi walillahi, bagi Allah, apa asmaul, nama-nama al-husna ya, yang sangat indah. Nama-nama yang sangat indah. Fad'u, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah, kepada Allah, biha, seraya menyebut nama-nama tersebut. Jadi Bismillah ini ada nama. Jadi baca Bismillah itu Bismillahirrahmanirrahim. Satu, diniatkan mendaras Al-Quran. Per hurufnya 10 kebaikan dan ada pelipat gandaan lagi. Yang kedua, diniatkan mendoa. Nanti doanya akan manjur. Karena ini perintah Allah Azza Jalla. Kalau mau mendoa, ya, dimulai dengan bertawasul amal soleh, menyebut nama-nama Allah, Al-Asmaul Husna. Maka saya katakan, ya menurut saya ya itu. Syair pertama itu, kalau dibaca mau mendoa itu insya Allah ta'ala manjur. Ya ayatnya ini surat Al-Araf ayat 180. Apalagi kalau dibaca, jadi Al-Malikul Quddus As-Salam Walladzi la ilaha illa huwar rahim. Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'min sampai Asy-Syubur. 99 baru minta kepada Allah Ta'ala apa hajatnya. Insya Allah tambah manjur. Ya, sekarang kita memahami apa maknanya lafaz Allah dan apa makna, ini sudah berapa menit? 33 menit ya. Apa maknanya lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Biasanya diartikan Ar-Rahman itu pemberi yang maha pemberi nikmat yang besar-besar. Nah, nikmat besar itu kayak apa? Ar-Rahimi, dan pemberi nikmat yang kecil-kecil. Untuk apa? Kok kecil-kecil? Dan kan kita nggak ngerti kan, dipikir remeh. Nikmat kecil itu adalah untuk melengkapi nikmat yang besar tadi, agar lebih potensial. Nikmat besar kadang masih berupa potensi, kekuatan. Nah, terus diberi tambahan nikmat tadi lebih berguna. Misalnya diberi akal, nikmat besar. Terus diberi kecerdasan, sanggup berpikir. Itu nikmat tambahan, nikmat kecil. Kita baca saja ya.
Qala Suyuti, ya, ini Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani mengutip, ya, pengertian lafal Allah, lafal Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari Imam Asyuti, pengarang tafsir Jalalain dan kitab Al-Jami' Shaghir, dan konon karangan beliau ini 600 lebih kitab. Di bermacam-macam bidang studi, termasuk ilmu hikmah, ilmu kedokteran, medis, ya, itu juga mengarang kitab. Yang tidak mungkin mantek, ya, logika yang tidak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fa maknallahi, adapun arti lafaz Allah adalah man, zat atau Tuhan, ya. Takodama yang, ya, terdahulu, dahulu tanpa awal, apa wujuduhu, namanya kidam. Nanti dikomentari juga di belakang. Adanya paling awal, wa ta'adzama dzatu, dan maha agung zatnya. Maha agung artinya sangat sempurna, tidak ada catatnya. Apanya? Dzatu, zatnya. Ya, seandainya zat, kalau kita ini, ya, tubuh kita ini zat, dan roh, akal, termasuk zat ini, ya. Jadi bagian inti, bagian terutama. Jadi globalnya, ya, tubuh ini zat. Sifat, ya, tinggi, ya, tampan, cerdas, nah itu sifat. Sesuatu yang melekat pada zat, sifat. Wa amma judu, dan bersifat umum, kemurahannya, kedermawanannya, kebaikannya atau kemurahannya, jud, ya, loman. Tapi artinya pemberiannya melimpah ruah, dan itu tidak pilih kasih, bersifat umum, kan dinamakan yang maha pengasih, pemberi, Lisaknuan. Sekarang wamana Rahman, Nuka Rahman. Oh iya, Rahman. Yang kedua, Al-Asmaul Husna Ar-Rahman. Kalau Allah tadi namanya Al-Asma, nama zat, ya, ismudat, ya. Sekarang Ar-Rahman sifat, ya. Tadi dikatakan, yaitu arti lafaz Allah adalah man, Tuhan atau zat yang dahulu adanya tanpa permulaan. Wa ta'adzama dzatuhu, zatnya maha suci, maha agung, artinya nggak ada catatnya. Wa sifatu, juga sifat-sifatnya. Wa amma, dan bersifat umum, apa juduhu, kedermawanannya, ya, bahasa Jawa kelomanane. Wa makna Rahmani, adapun arti lafaz Ar-Rahman adalah man, zat atau Tuhan, aduma yang agung, ya, pemberiannya, ihsanuhu, kebaikannya, ya, tidak ada catatnya. Apa pemberian Allah Ta'ala, semua itu serba baik, ya. Terutama ditinjau dari apa, dari segi spiritualnya, dari segi rohaninya. Ya, kalau secara lahir saja kadang-kadang kayaknya banyak orang yang diberi itu, ya, kita ini kayaknya kok ngene, ya. Nah, padahal itu yang terbaik untuk kita saat itu. Jadi apa saja yang diberikan oleh Ta'ala kepada hambanya, kepada kita, yang terbaik. Yang terbaik untuk saat itu, saat diberi itu.
Seandainya nggak diberikan itu bisa akan menimbulkan ketidakbaikan bagi kita. Wadama imtinanuhu, dan terus menerus pemberiannya itu terus, nggak ada endingnya, nggak ada batas akhirnya. Wa makna rahim, adapun makna lafal ar-rahim adalah man, zat Tuhan syadda yang memenuhi kulafakotin terhadap tiap kebutuhan, walam yahmil, dan dia tidak pernah merasa atau menanggung, mengalami dunatokotin terhadap ketidakmampuan. Apapun mampu Allah Ta'ala. Walaupun begitu, kalau minta harus menurut ulama ahli mendoa ya. Seperti dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi, ya, karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi tidak boleh melewati batas. Minta misalnya ingin diberi makanan seperti orang-orang Bani Israel di zaman Nabi Musa ala nabina Muhammad alaihi salatu wassalam barakala alaih. Ada hidangan langsung dari langit atau ingin terbang, itu oleh sebagian ulama dikatakan permintaan yang melewati batas, itu juga tidak boleh. Supaya permintaan manusia atau kita tidak melewati batas, ulama menyarankan, merekomendasikan sebaiknya mendoa itu dengan doa-doa atau adiyah maksura, doa-doa yang dikutip dari Al-Quran Al-Hadis As-Sahih, Al-Quran Al-Karim Al-Hadis As-Sahih. Itu lebih selamat. Kan saya kalau nggak ada waktu, ya doa hanya mengambil dari Al-Quran Al-Karim. Misalnya, dan sangat kebutuhan itu doa itu bagi manusia atau kita. Misalnya ngambil ayat Ibrahim, surat Ibrahim ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana firli wa liwalidayya lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Amin. Rabbana wa ya Allah Tuhan kami, firli, ampunilah dosa saya, bagi dosa saya, wali walidah, dan dosa kedua orang tua, walil mu'minina. Oh our God, wahai Tuhan kami, forgive me, excuse me, I'm sorry, ampunilah saya dosa saya, wali walidah and my parents, dan kedua orang tua saya, and believers, dan orang-orang yang beriman. Yauma yakumul hisab, in the day of judgment, di hari itu penetapan, penentuan keadilan, itu hari perhitungan hisab, atau in jam day, di hari kiamat, atau in hereafter, di hari kiamat, di akhirat, atau in the day of judgment, atau in the judgment day, di hari perhitungan, dari pertanggungjawaban, atau yaumuddin. Atau terus yang biasa dibutuhkan ya, rumah tangganya bisa sejuk, nah, surat Al-Furqan 74 kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sadaqal karim. Rabbana wa ya Allah Tuhan kami, hab, berikanlah kepada kami, hablana,
Bibas, berikanlah untuk kami. Min azwajina, dari pasangan-pasangan kami ya. Kalau yang mendoa ibu-ibu ya termasuk mendoakan bapak-bapak, suami-suami. Kalau yang doa bapak-bapak, suami-suami, mendoakan ibu-ibu, istri-istri. Itu namanya min azwajina. Karena bisa laki perempuan, lafaz azwaj. Wa dzurriyyatina, dan anak-anak cucu kami. Berikanlah kepada kami anak-anak dan istri atau suami-suami qurrata ayun, yang menjadikan sejuknya mata. Bahasa Jawa ngadem nomeripat. Ditafsirkan di dalam kitab Tafsir Jalalain dan Tafsir Jamal. Artinya keluarga yang beriman dan bertakwa. Wajalna, dan jadikanlah kami ya suami, ya istri, ya suami, ya anak-anak cucu ya, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, imama, sebagai panutan. Panutannya orang bertakwa ya harus orang yang beriman dan bertakwa juga, bahkan lebih baik. Jadi sama dengan ya Rabbana atina, intinya seperti itu. Terus tidak lupa mendoa, minta ampunan, minta apa, lima permintaan diborong dalam satu ayat surat Al-Baqarah terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqal karim. Amin. Rabbana la tu'akhidna, wahai Allah Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah dieksekusi kami, jangan ditindak ya, tidak langsung disiksa di dunia. Inna sina, jika kami salah karena tidak sengaja, karena lupa. Atau salah karena memang nggak tahan mengendalikan keinginan yang melanggar syariat atau hawa nafsu. Rabbana la tu'akhirna in nasina wa akhtana. Jadi in nasina ketika khilaf. Au akhtana ya salah, khata. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Dan janganlah kami diberi beban hidup sebagaimana beban hidup yang Allah Ta'ala berikan pada umat-umat terdahulu, min qablina. Wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Di samping itu, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Dan janganlah kami umat Islam saja diniati sambil mendoakan umat Islam, itu akan mendapat pahala silaturahmi dan pahala sedekah doa. Nah, janganlah kami diberi beban hidup sehingga kami nggak kuat menanggungnya, yaitu sampai maksiat atau bagaimana melanggar syariat Islam. Berarti nggak kuat. Ya, atau sehingga bermacam-macam apalah menurut keterangan ulama. Wa'fu anna, maafkan. Waghfir lana, ya ampuni dosa kami, bagi dosa kami. Warhamna, ya, arahkan kami kepada apa yang baik menurut Allah Ta'ala. Jadi rahmat artinya good willing of Allah, kemauan baik Allah. Ya, diberi ilmu yang dikerjakan, diberi taufik dulu. Karena
bisa mengamalkan ilmu atau memperoleh hidayah itu karena pada diri seseorang diciptakan Allah kemampuan beribadah, bertaat, namanya taufik. Makanya ilmu, taufik, dan hidayah itu tiga serangkai. Tidak akan bisa, jadi tidak mendapat taufik kalau tidak dapat ilmu. Mencari ilmu itu taufik. Perintah, berarti taat. Termasuk dzikir ya taat. Dzikir tidak hanya dengan suara, tafakur juga dzikir, memikir-mikirkan kebesaran tanda-tanda besar. Sholat, ya bikin video ini ya dzikir, kalau tidak dzikir untuk apa? Supaya apa? Di seluruh jagat ini ya, mengenal ajaran Islam. Dan tidak bisa dipelintir-pelintir oleh orang lain kalau YouTube. Kadang-kadang ajaran Islam sebenarnya seperti yang di YouTube ini misalnya. Terus nanti diterima orang. Nah, orangnya nggak senang dengan ajaran Islam, bisa saja. Tapi kalau YouTube yang asli gini kan nggak bisa dijagal oleh orang. Ini kesempatan ya untuk menerangi jagat. Ada YouTube, Facebook, dan medsos yang lain. Kesempatan itu alat untuk mencari pahala. Sampai kita di dalam kubur masih bisa mengalir. Jika kita berucap yang baik menurut syariat Islam, berbuat yang baik, dilihat orang, didengar orang, dan orangnya mengikut. Belum lagi nanti kalau punya murid, maka jangan sampai yang tidak baik. Kalau tidak baik, maka kalau diikut orang lain kita dapat catatan amal kejahatan. Dan kita berusaha yang baik saja, yang kelihatan orang. Ya yang jelek pun jangan sampai kita lakukan ya kita. Nah, kalau sampai terpaksa seperti dalam ayat tadi ya, terus minta dengan surat Al-Baqarah terakhir. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir warhamna belas kasihani lillahi rahmatilah kami matisan. Anta maulana, engkaulah penolong kami. Wangsyurna, maka tolonglah kami umat Islam alal qaumi, mengalahkan terhadap kaum al-kafirina yang ingkar yang tidak percaya dengan Allah Ta'ala dan tidak percaya kebenaran agama. Nah, yang terakhir tidak boleh lupa ini Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana wa ya Allah Tuhan kami atina, ya berikanlah kepada kami umat Islam fid dunya hasanah. Ya kalau doa nggak usah diputus-putus gini. Ini hanya penerjemahan, dipotong-potong. Nggak ada tandanya wakaf itu. Satu paket itu. Baik di dunia dan kebaikan di akhirat. Di dunia artinya, ya itu tadi sama dengan surat Al-Furqan 74 tadi. Di dunia hasanah yaitu beriman dan bertakwa. Wafil akhirat hasanah, di akhirat yaitu mendapat pahala dari Allah Ta'ala, surga dan segala nikmatnya isinya. Wakina, dan hendaklah Allah memelihara, ya menjaga kita umat Islam ada benar dari siksa api neraka. Nah, itu sekarang ini tinggal beberapa detik ini, menit ya, 1 jam ya. Kita meloncat ke pendapat tafsir Al-Baidawi ya. Nah, tentang macam-macamnya nikmatnya. Qala berpendapat siapa Al-Baidawi ya, ini ahli tafsir Syekh Al-Baidawi rahimahullah. Wa ni'amullahi, dan nikmat-nikmat Allah Ta'ala
Wa in kana la tuhsa, meskipun adanya nikmat-nikmat tadi tidak terhitung. Jadi tidak bisa dihitung nikmat Allah Ta'ala. Tan khasiru, maka bisa diringkas fi jinseni. Jadi hanyalah 2 jenis nikmat Allah Ta'ala. Walaupun ya macamnya apa itu jumlahnya tidak bisa dihitung. Ya. Kualitas dan kuantitasnya tidak bisa dihitung. Tapi ada 2 jenis. Dunyawiyun, pertama nikmat duniawi, ya, bersifat ya kehidupan di dunia ini. Wa ukhrawiyun, dan yang kedua nikmat akhirat, bersifat akhirat. Fat dunyawiyun, sekarang nikmat dunia, maka jangan lupa kita ya. Nikmat dunia ini rata-rata butuh usaha, walaupun semuanya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, tapi menurut Imam Syekh Al-Baitawi ini harus dicari, diikhtiari ya, diikhtiarkan, tidak mengamalkan hakikat tanpa syariat. Mengamalkan hakikat tanpa syariat ya semuanya itu sudah takdirkan, walaupun nggak mencari. Ya nanti kalau saya dijatah oleh Allah Ta'ala rezeki ya dapat. Ini namanya mengamalkan hakikat, meninggalkan syariat. Ayatnya banyak merintahkan untuk berusaha, antara lain surat Al-Ankabut terakhir. Jadi orang yang mau berusaha keras, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah. Walladzina jahadu fina lanadiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ini dimuat di dalam kitab Minhajul Abidin oleh Imam Al-Ghazali. Jadi, dan mereka yang mau berjuang, jahadu, berusaha keras, berikhtiar maksimal, fina, nah, tetap di jalan Allah, tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat Islam. Lana dianam, sungguh kami Allah akan menunjukkan mereka subulana, terhadap jalan-jalan kami, jalan-jalan untuk mencapai ridho Allah Ta'ala. Jadi ibadahnya akan dipelihara oleh Allah Ta'ala, usahanya yang gitu, nggak sampai kejebur nang yang haram ya, bahkan sampai makro-makro bisa dipelihara oleh Allah Ta'ala kalau maksimal. Wa inna wa lamal mustan, sesungguhnya adalah pertolongannya itu disertakan bagi orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu berarti kan berusaha keras itu termasuk pelaku kebaikan, muhsin. Jadi tetap berusaha maksimal, hatinya pasrah. Nah itu berjalan syariatnya, karena syariatnya memerintahkan berusaha. Tadi dipakai 2 nikmat tadi ya. Fat dunya, iya ada 2 nikmat dunia, nikmat duniawi dan nikmat ukhrawi. Fat dunyawiyun, fat dunyawi ada nikmat yang duniawi adalah kismani, ada dua bagian. Wah biyun, ada nikmat yang bersifat pemberian total itu, tanpa berusaha. Wakas biyun, nah nikmat yang dicapainya melalui usaha, itu nikmat. Wal wabi, adapun nikmat yang bersifat pemberian adalah kismani. Wal wabi, ya pemberian adalah 2. Ruhaniun, ada yang bersifat spiritual ya, sukmawi atau ruhani ya, bersifat kejiwaan. Contohnya apa? Karena firruh fil abdi, seperti pemberian atau peniupan roh pada diri seseorang. Wa isroki, dan pemuliaan ya, memuliakan seseorang bil akli, dengan diberi akal. Wama, dan sesuatu yatabiu, yang mengikuti akal. Minal kiwa, dari berbagai potensi.
kemampuan. Kemampuan seperti apa? Kalfami, seperti kemampuan memahami. Wal fikri, kemampuan berpikir. Wanutki, dan kemampuan berucap. Nah, itu nikmat pemberian ini nggak pernah minta kita diberi akal, nggak pernah minta kita diberi. Ya, kalau minta paling minta tambahan. Allahumma ya Allah, seperti doa-doa yang ada ya, tapi bukan dari Al-Quran atau hadis. Ada Allahumma rzuqna faman nabiyyin. Nah, ini juga mengkhawatirkan. Kita bukan nabi, tapi minta diberi kecerdasan kayak kecerdasan para nabi. Ini juga mengkhawatirkan membaca doa ini. Jangan-jangan ini termasuk melewati batas. Padahal tidak boleh melewati batas. Jadi kebablasan. Ya. Wahib wal mursalin, dan berikanlah kepada kami hafalan sebagai hafalnya para rasul. Nah, kalau wa ilhamal malaikatin muqarrabin tidak apa. Berikan bisikan, ilham, inspirasi atau insting melalui malaikat muqarrabin. Malaikat ya ada karubin, ada muqarrabin, ada khafadah, macam-macam. Nah, ini tinggal sedikit waktunya, tidak kemana-mana. Wajismaniun, itu tadi nikmat pemberian yang tidak bisa dicari memang itu. Ada yang bersifat ya, jasmani, ya, wajasmaniun, dan bersifat fisik, ya. Kakholkil badani, ya, seperti penciptaan Allah terhadap tubuh kita ini. Wal kiwa, dan potensi-potensi kekuatan-kekuatan al-halati yang melekat, yang menempati fi pada badan. Ya, tenaga-tenaga sehingga tangannya bisa gerak, kakinya, matanya, dan lain-lain. Walhayati, dan beberapa keadaan al-ariyati yang melekat juga, yang bersifat melekat, ya, atau bersifat aksidental, suatu yang melekat pada zat, ya, pada badan itu. Badan itu zat, kekuatan yang melekat, ya, itu juga termasuk, ya, termasuk arido sebenarnya. Melekat pada badan. Lalu, jadi keadaan-keadaan yang bersifat melekat pada badan minasika, yang berupa kesehatan. Nah, sehat itu kan normalitas, ya. Jadi normalitas, keadaan normal bagi tubuh, sehingga tidak merasa tidak nyaman, namanya sehat. Wa kamalul adho, nah, termasuk anggota tubuhnya diberi lengkap. Nah, itu termasuk nikmat pemberian yang bersifat jasmani. Wal kasbi, ya, sekarang nikmat yang kedua, nikmat yang bersifat perlu diupayakan, bersifat apa? Diusahakan, ya. Yaitu taqiyatun nafsi, pembersihan jiwa, anir radhaili, dari sifat-sifat hati yang tercela, yang rendah, yang hina atau tercela. Watahliyatu, dan memperindah, menghiasi, penghiasan terhadap hati, bil akhlaki, dengan kebiasaan atau akhlak, budi pekerti, al mardiyati, yang diridhoi, ya, akhlak terpuji maksudnya. Akhlak al mardiyah, ya, akhlak al karimah, akhlak al azimah, itu artinya akhlak terpuji. Watayyinil badani, dan penghiasan badan. Jadi kalau ingin cantik misalnya, ya, kalau orang sekarang ya operasi atom atau apa gitu. Nah, itu. Jadi penghiasan tubuh bilayati, dengan keadaan-keadaan al-madbuati, yang
dibiasakan atau yang bersifat pembawaan ya. Wal khula, jadi dengan membiasakan hal-hal yang baik. Wal khula, dan dengan bermacam-macam perhiasan al muhtasanati yang dinilai baik. Jadi menghiasi diri supaya dengan perbuatan-perbuatan atau keadaan yang bersifat tabiat ya. Nah, itu juga membutuhkan ikhtiar. Tidak bisa langsung orang itu menjadi orang soleh, tidak bisa. Ya, berusaha ngaji dulu sehingga bisa mengamalkan jadi orang soleh tadi. Wah, kusulil jai, ya, kepingin pangkat, ya berusaha ikhtiar. Kalau kita ingin jadi anggota DPR, ya itu daftar dulu KPU. Dan harus punya syarat-syarat yang ditetapkan oleh ya, KPU. Walmal, ingin kaya, ya gitu. Harus berusaha mencari dan menghimpun. Kalau bisa mencari saja, tapi dihabiskan terus, ya enggak bisa. Namanya nikmat kasbi ya, diusahakan. Tidak bisa datang dengan bisa mencari saja, tapi kalau pengeluarannya terus besar pasak daripada tiang, penghasilan masih di bawah pengeluaran ya, tidak akan punya harta. Wal ukhrawi ya, sekarang nikmat yang kedua yaitu bersifat nikmat akhirat. Ayyafiro, yaitu atau ayufaro, yaitu diampuninya. Ayu sesuatu faroto ya, yang melewati batas minal abdi dari seseorang. Nah, dibuat kalimat aktif saja. Ayyafira, yaitu terampun, ayyafira, diampuni ya, akan mengampuni ya Allah, yaitu terhadap kesalahan faroto yang sudah melewati batas. Faroto yang melewati batas minal abdi dari seseorang. Jadi dosa-dosa seseorang itulah nikmat diampuninya dosa seseorang oleh Allah Ta'ala dari seseorang, wayardo, dan awarido anu terhadap seseorang, wayabu'au, dan Allah menempatkan seseorang tadi fi a'la iliyin ya, di tempat yang tingginya, tempat yang sangat tinggi, ma'al malaikatil muqarrabin, bersama malaikat muqarrabin, abadal abidin, selama-lamanya. Jadi al-iliyin itu banyak tafsir ya, kalau melihat surah Al-Mutaffifin ini. Jadi ada yang menafsirkan itu surga, ada yang menafsirkan itu Sidratul Muntaha. Jadi iliyin itu, lafaz iliyin. Nah, kalau ingin lengkap ya, membuka tafsir aja. Ini sudah lebih 1 jam lebih. Nah, saya kira itu dulu. Nah, sini ada tinggal sedikit. Wa qaulun nazim, adapun ucapan sang penyair dalam syair tadi, daimil ihsani, berupa lafaz daimil ihsani, ay mutatabil ito ya, yakni pemberiannya yang terus menerus. Wal in'ami, dan pemberian nikmat min gairin siromin, sing tidak ada akhirnya. Maksudnya begitu, daimil ihsan. Bahwa adapun lafaz daimil ihsan, qaulun nadim, adalah takmilun, hanya komplementasi, usaha melengkapi lil baiti, untuk bait pertama itu. Bahwa alam bisawab, kiranya itu yang bisa saya bagikan saat ini. Sekarang sudah pukul
5 lebih 41 menit. Semoga salah hilaf atau segala cacat dalam kekurangannya akan Allah Ta'ala ampuni. Kemudian semoga juga Allah Ta'ala berkati, Allah Azza wa Jalla berkati. Dan juga tidak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada setiap pemirsa video ini. Ya, bila di sana sini di samping ada salah hilaf, ada hal yang membuat rasa dongkol, rasa kecewa di hati Anda sekalian. Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq li ahsanit thariq. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidahu ala kulli khali wa ni'mah. Wa nahus khususan ala ni'matil imani wal islam wal ihsan ila yaumil qiyamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisyafaatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Amin ya Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi amiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bijai nabiyina Muhammad wa sallallahu wa sallama baraka alaihi ila yaumit tanad. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyafaatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin.